suku Arab Baduy juga memiliki kuliner yang unik, yakni zarb. Oke saudaraku, sekarang kita melihat proses untuk pembuatan daging ayam sendiri. Jadi ini adalah proses pemanggangan ya. Ini cara memanggangnya agak sedikit unik nih saudaraku. Jadi makanan atau daging-daging yang sudah diracik sendiri langsung dimasukkan ke dalam satu tempat. Nah kemudian nanti kita akan tutup. Nah ini kita tutup. Kita tutup. Wow, ini unik banget ya. Jadi ini di dalam pasir sendiri ya. Oke, ini setelah ditutup. Ini ada karung. Kita tutup dulu. Oke, kita bantu. Oh, and then? Oke, jadi biar tertutup rapat ya. Oh, dikubur pakai pasir. Ini pasirnya agak panas sedikit ya. Oke. Can I try? Oke, saya coba untuk mengubur. Wow, ini proses pembuatan yang cukup unik ya. Very unique. Oh, ini kayaknya sudah cocok nih saya tinggal di sini nih. Zarb merupakan barbeque ala gurun pasir. Untuk memendam makanan ya atau proses membuat makanan ini itu sekitar 2 jam. Kita diamkan dulu, setelah itu baru nanti kita buka. Wow, gimana rasanya ya? Kayaknya unik banget sih. Nah saudaraku, tadi kita sudah penimbunan pasir sekitar 2 jam lamanya. Sekarang waktunya untuk kita membuka. Tadi pasir udah disingkirkan sedikit-sedikit ya. Sekarang waktu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Oh, masya Allah. Wow, ternyata di sini ada nasinya juga. Seperti apa rasa zarb ala suku Arab Baduy ini? Tak sabar, saya ingin menikmatinya. Ini dia nasi yang kita tunggu-tunggu. Yang tadi sudah sempat kita proses, ditumpuk di dalam pasir. Wow, selama kurang lebih 2 jam. Ini oke, kita coba taruh di atasnya. Oke, ini juga boleh. Malam hari ini bener-bener ya kita makan banyak, Masya Allah. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Oke, it's one, it's enough. Oke, thank you so much. Wow, dapat kentang juga, Masya Allah. Oke, apalagi mau dikasih? Masya Allah. Nah, saudaraku, sekarang waktunya untuk kita makan bareng, Masya Allah. This is zarb. Zarb. Oh, Masya Allah. Traditional food Bedouin underground. Oh, oke. Jadi ini makanan tradisional. All the people Bedouin you food for this. Masya Allah, saudaraku. Jadi saya senang banget dari awal tadi datang ke sini, masyarakat Baduy Arab begitu ramah dan juga hangat menyambut saya. Terus kemudian tadi proses pemasakan juga. Sampai malam hari ini bener-bener ya, mereka tuh lucu-lucu banget. Lucu-lucu, hangat, murah senyum, dan yang pasti helpful. Itu udah pasti. Jadi, wah senang banget sih aku di sini. Masya Allah. Ali. Oh ya ngomong-ngomong, saya tadi pada saat datang langsung, my name is Andrian. Oh, you're Ali. Oke, my name is Ali here. Thank you, bro. Setelah perut terisi, tradisi mereka selanjutnya dalam menyambut tamu adalah dengan menampilkan tarian ala gurun pasir. Hey, kita joget bareng, Masya Allah. Inilah ramanya masyarakat Arab Baduy ya. Habis makan langsung diajak joget-joget. Diiringi musik padang pasir, saya pun kembali semangat menari bersama mereka. Berputar-putar mengikuti iringan musik, menambah suasana menjadi semakin seru. Bro, come on. Sorry. You go sleep I'm here. so tired. Thank you. I can sleep here? Yes. Okay, thank you, brother. Bye-bye. Aduh, udah capek banget dari tadi. Habis makan, ngedance bareng. Thank you so much. You are welcome. Tonight, okay.
Udah ngantuk banget sekarang, jadi udah boleh tidur sekarang di sini ya. Saudaraku, udah capek banget dari tadi. Sekarang waktunya saya tidur dulu. Ini kayak pas banget tidur di sini. Waktu menunjukkan pukul 00. Waktunya saya istirahat. Oke. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Have a good night. Have a good night. Wasamuda fama abqa. Dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Saudaraku, dalam Quran surat An-Najm ayat 51 mengkisahkan tentang kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, masih berada di satu garis dengan Wadi Rum. Saya melanjutkan perjalanan menuju Madain Saleh, Al-Hijr atau Hegra yang dalam bahasa Arab disebut Madain Saleh atau Kota Nabi Saleh yang merupakan bagian dari wilayah Al-Ula. Saudaraku, ini adalah Madain Saleh, kota yang terletak kurang lebih sekitar 300 km di utara kota Madinah. Dahulu tempat ini sangat dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang pemerintah Saudi Arabia membangun secara masif tempat ini menjadi destinasi wisata unggulan yang akhirnya bisa mendatangkan wisatawan mancanegara hingga public figure dunia. Kaum Samud dahulu tinggal di wilayah ini. Namun, apakah bangunan-bangunan gunung batu ini diukir oleh mereka? Wallahu a'lam bishawab. Beberapa sumber menyebut jika Madain Saleh ini merupakan kota yang dibangun oleh kaum Nabatean, yaitu kaum yang meninggali daerah Al-Hijr setelah kaum Samud. Saudaraku, dahulu kaum Samud pernah menyembah berhala dan juga mengingkari Nabi Saleh alaihissalam hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk dan juga memberikan azab yang begitu pedih di tempat ini. Al-Quran menyebut jika kaum Samud mempunyai kemampuan memahat gunung batu menjadi bangunan. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 149. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 9. Tidakkah engkau perhatikan pula kaum Samud yang memotong batu-batuan besar di lembah? Saudaraku, bisa dilihat ini adalah penggambaran kaum Samud terdahulu. Ini seperti kaum Samud laki-laki dan ini adalah penggambaran kaum Samud wanita. Kalau tadi kita lihat di sana agak sedikit berbeda, ini menggunakan baju berwarna putih dan juga baju berwarna ungu. Selain membuat gunung menjadi rumah, mereka juga membuat ruang pertemuan hingga makam. Saudaraku, nggak semua tempat itu bisa kita masukin. Ini kenapa dibuat biar kita tuh bisa lebih mengetahui kondisi di dalam bangunan itu sendiri. Nah, ini tuh ada beberapa shelf, kurang lebih sekitar 12 shelf atau apa ya? Shelf itu tempat intinya untuk menguburkan para jenazah. Jadi setelah nanti jenazahnya sudah masuk ke sini, kemudian menjadi tulang hingga akhirnya mereka dikuburkan di tempat ini. Jadi bergantian. Saudaraku, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Ini ada peninggalan tulisan-tulisan dari kaum Samud. Bisa lihat sebelah sini. Dan juga ada di sebelah sana. Diberi kelebihan keterampilan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kaum Samud bersyukur. Mereka malah membuat kerusakan di muka bumi ini dengan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa surat yang membahas kisah kaum Samud. Salah satunya adalah surat Al-Haqqah ayat 4-5. Kala itu kaum Samud dan juga kaum Ad mendustakan hari kiamat hingga akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Samud tanpa sisa. Azab itu berupa gempa bumi dan petir. Sebelumnya, Nabi Saleh alaihi salam telah memperingatkan mereka untuk bertaubat dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Saya pun semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Samud. Saya pun menghubungi sahabat saya, Abu Bakar Jindan. Kisah kaum Samud dan juga peninggalannya masih ada sampai sekarang. Nah, dahulu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau beriman. Boleh dijelaskan mengenai kisah Nabi Saleh alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Samud? Nabi Saleh alaihissalam berdakwah kepada kaum Samud di zamannya setelah datangnya kaum Ad dan dihancurkannya kaum Ad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Hud alaihissalam. Sehingga Nabi Allah Saleh alaihissalam datang beberapa abad setelahnya, yang mana di abad tersebut setelah hancurnya kaum Ad, datanglah kaum Samud. Mereka tidak mengambil ibrah ataupun mengambil hikmah yang terjadi kepada kaum Ad. Mereka tetap menyembah kepada berhala, mereka tetap meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya ajaran yang diajarkan turun-temurun oleh leluhur kami adalah menyembah berhala yang ada di hadapan kami ini, yang diwariskan secara turun-menurun. Maka yang engkau ajak kami kepadanya, wahai Saleh, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sesuatu yang mana sesuatu ini adalah sesuatu yang bodoh, yang tidak dilakukan oleh leluhur kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan teriakan yang sangat keras dari malaikat. Saudaraku, apa pelajaran dan juga hikmah yang bisa dipetik dari kisah kaum Samud? Ketika kita diberikan rizki, harta, atau apapun, janganlah pernah berlaku sombong. Karena itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, satu lagi, jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Madain Saleh, Saudi Arabia. Masih dingin banget dan saya bener-bener amazed banget melihat pemandangan yang ada di sini. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ini banyak banget. Ini agak deg-degan sekali pertama kali saya bawa traktor. Sorry sir ya, this is my first time. Ini adalah kota bawah tanah Derinkuyu atau Derinkuyu Underground City.